Jadi sampai mayit pun harus membayar Bapak dan Ibu Allah. Ya kalau kita itu mungkin punya harta warisan yang banyak untuk anak cucu kita ya. Bahkan kadang-kadang kita punya harta pun sama ahli waris keturunan kita itu cuma buat rebutan doang, tidak buat untuk bayar hutang kita. Di surat Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini illa ajalin musamma faqtubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya untuk membuat perjanjian ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini syariat Islam. Tapi kita kadang-kadang memang terlalu mudah dan terlalu percaya, akhirnya gampang tidak membuat perjanjian yang semestinya yang Allah perintahkan. Akhirnya sehingga banyak, karena kita sudah melanggar syariat Allah, di kemudian hari pasti banyak terjadi kerancuan. Yang utang juga bahkan kadang-kadang sampai karena mungkin dia pusing nggak bisa bayar atau nggak mau bayar, sehingga akhirnya menantang dengan ini kan bukan perkara, kalau hukum negara itu kan apa ya, pidana atau apa ya, ini kan bukan masuk hukum pidana atau apa. Padahal hukum Allah itu nggak bisa dibawahi dengan hukum pidana atau hukum yang lain Bapak Ibu Allah. Kita akan memulai masuk dengan mungkin 11 bahaya daripada hutang piutang Bapak Ibu Allah. Yang pertama, hutang harus dibayar walaupun sampai akhirat dengan pahala dan dosanya Bapak Ibu Allah. Yang pertama, harus dibayar walaupun sampai akhirat dengan pahala dan dosanya. Yang kedua, hutang itu menjadi teror bagi penghutang. Hutang menjadi teror bagi penghutang. Dan yang ketiga, ini yang sangat mengerikan karena ini sudah menyangkut di akhirat, roh terkatung-katung karena permasalahan hutang. Jadi kalau orang kita udah mati itu, roh kita akan terkatung-katung sebelum hutang itu diselesaikan. Yang keempat, bahkan syuhada atau yang mati syahid pun terhalang untuk masuk surga sebelum hutangnya diselesaikan Bapak Ibu Allah. Padahal kalau kita tahu ya, orang yang mati syahid itu kalau untuk ibu-ibu mungkin nggak harus perang ke medan perang ya, seperti ke Palestina atau mana, cukup dengan melahirkan anak. Tidak, dan Allah kehendaki itu syahid juga itu belum mati syahid ya. Kalau untuk laki-laki bisa jadi karena kita mencari nafkah untuk membela keluarga, itu juga bisa termasuk yang mati syahid. Bahkan kita membela harta kita karena mau dirampok, itu juga bagian dari syahid. Yang mungkin yang lebih terkenal kan, kita membela di medan perang untuk membela kejayaan muslim atau kalimat Allah ya. Padahal kalau kita lihat pahalanya orang yang mati syahid itu, masya Allah itu Bapak Ibu yang Allah. Saya kasih bocoran saja untuk bapak-bapak. Kalau orang yang Allah kehendaki mati syahid, masya Allah pahalanya Bapak Ibu yang Allah, diampuni dosanya ya. Dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa azab bagi orang yang mati syahid Bapak Ibu yang Allah. Dan langsung dikawinkan dengan 72 bidadari ya, 70 bidadari, dan bisa memberi syafaat kepada 70 kerabat atau saudaranya ya. Dan satu bocoran yang sangat bagus adalah akan dikawinkan dengan salah satu bidadari yang bernamanya Ainul Mardiyah. Itu buat orang yang mati syahid Bapak Ibu Allah. Bidadari Ainul Mardiyah itu adalah bidadari yang sangat luar biasa cantiknya sekali ya. Karena kalau kita artikan bahasa Jawa saja, Ainul Mardiyah itu Mardiyah adalah orang yang sangat marun, gede dan gaya ya, Bapak Allah. Bodinya orang Ainul Mardiyah itu sangat luar biasa ya. Nah, ini adalah pahala orang untuk yang mati syahid. Ini masya Allah pahalanya. Tapi di sini kalau masih tersangkut dengan hutang, masih nanti dulu, kamu belum selesai, harus selesai dulu masalah hutang kamu. Begitu biasanya hutang itu hingga harus kita selesaikan dulu ya Bapak Allah. Dan kita jangan mulai sekarang mudah-mudahan untuk tidak berpikir untuk berhutang, apalagi dekat-dekat sama hutang ya. Yang kelima,
dibangkitkannya sebagai pencuri. Ya. Orang yang masih hutang itu dibangkit, orang yang hobi hutang, main hutang itu dibangkitkan seperti pencuri oleh Allah nanti Bapak Ibu Allah. Dan orang yang ini penyakit yang umum ya. Orang yang hutang itu biasanya menunda-nunda membayar. Padahal ini suatu kezaliman yang luar biasa ketika menunda-nunda kezaliman tentang hutang. Dan yang ketujuh adalah orang yang berhutang akan terhalang masuk surga Bapak dan Ibu Allah. Yang kedelapan, orang yang berhutang itu pasti akan mudah berbohong. Sudah pasti banyak berdusta dan berbohong. Okay? Bahkan untuk mengangkat telepon aja bisa mungkin di rumah juga, lagi gak di rumah atau apa. Bahkan takut, lihat telepon aja ketakutan yang luar biasa. Kadang-kadang ganti nomor, kadang-kadang pura-pura HP-nya itu yang kayak nggak ketengok itu loh Bu. Di setting apa itu katanya. Padahal itu pokoknya itu udah rekayasa orang yang berhutang ya. Yang kesembilan, Rasulullah tidak mau mensolati. Ya. Kalau Rasulullah tidak mau mensolati itu artinya apa Bapak Ibu Allah? Sangat celaka sekali ya. Padahal sholatnya Rasulullah itu syafaat. Ketika orang yang sudah disolati Rasulullah itu insya Allah jaminan masuk surga Bapak Ibu Allah. Dan yang 10 akan dihancurkan oleh Allah. Orang berhutang yang tidak mau membayar itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Yang ke-11, ini mungkin agak panjang. Hutang walaupun sudah jadi mayat ya Bapak Ibu Allah, wajib dibayar daripada harta peninggalannya. Jadi sampai mayat pun harus membayar Bapak Ibu Allah. Ya kalau kita itu mungkin punya harta warisan yang banyak untuk anak cucu kita ya. Bahkan kadang-kadang kita punya harta pun sama ahli waris keturunan kita itu cuma buat rebutan doang, tidak buat untuk bayar hutang kita. Sungguh celakanya ya Bapak dan Ibu Allah.